Berikut saya paparkan pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yang bernama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh pendidikan dan perintis kemerdekaan Indonesia yang berpengaruh besar dalam sejarah bangsa. Ki Hajar Dewantara mengawali pendidikannya di sekolah ELS, Europese Lagere School, di Yogyakarta, namun kemudian melanjutkan studi ke Belanda pada tahun 1909. Di sana, beliau belajar di School TOT Opleiding van Indische Ambtenaren dan kemudian di Sekolah Tinggi Guru, Kweekschool, di Haarlem. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia dan aktif dalam pergerakan nasional. Ia mendirikan organisasi Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta, sebuah gerakan pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada rakyat jelata yang saat itu banyak yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Visinya adalah untuk memberdayakan rakyat melalui pendidikan yang berorientasi pada kearifan lokal dan kemandirian. Pada tahun-tahun selanjutnya, Ki Hajar Dewantara terus berjuang untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1959, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pertama setelah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta, tetapi warisannya dalam bidang pendidikan terus dikenang dan dihormati hingga saat ini. Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia sebagai penghormatan atas jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan di tanah air. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi Pendidikan. Ingarso Sung Tuladha. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya untuk memiliki teladan yang baik sebagai panduan dalam hidup. Dalam konteks pendidikan, ini mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga proses membangun karakter dan moralitas melalui teladan yang diberikan oleh pendidik kepada murid-muridnya. Guru diharapkan menjadi figur yang memperlihatkan sikap, nilai, dan perilaku yang patut diteladani oleh siswa. 2. Ingmadya Mangunkarso. Konsep ini menyoroti pentingnya guru dalam membangun semangat belajar dan semangat untuk berbuat baik di antara siswa. Guru harus mampu memotivasi dan menginspirasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ini tidak hanya melibatkan pengajaran materi pelajaran, tetapi juga mencakup pengembangan kepribadian dan penguatan semangat untuk berkembang secara penuh. 3. Teori Handayani. Konsep ini menunjukkan bahwa guru harus siap memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa dalam menghadapi tantangan dan memahami kehidupan. Guru tidak hanya menunjukkan jalan yang benar, teladan, tetapi juga memberikan bimbingan yang diperlukan untuk membantu siswa mengembangkan potensi mereka dengan penuh percaya diri dan kemandirian. B. Menuntun anak mencapai kodratnya. Konsep menuntun anak mencapai kodratnya mengacu pada filosofi pendidikan yang mengutamakan pengembangan penuh potensi atau kodrat alami setiap individu. Pada dasarnya, kodrat, dalam konteks ini mengacu pada potensi atau bakat yang unik yang dimiliki oleh setiap individu. Proses pendidikan seharusnya bertujuan untuk membimbing dan memfasilitasi siswa agar mereka dapat mengembangkan dan mewujudkan potensi tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dalam menuntun anak untuk mencapai kodratnya harus memperhatikan pemahaman akan potensi individu, pemberian kesempatan, pendekatan yang holistik, dukungan dan bimbingan, kesiapan untuk tantangan. C. Pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran berpusat pada anak merupakan pendekatan dalam pendidikan yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dari proses pembelajaran. Pendekatan ini berbeda dengan model pendidikan tradisional yang lebih menekankan pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan otoritas dalam kelas. Dalam pembelajaran ini harus memperhatikan fokus pada kebutuhan dan minat siswa, peran guru sebagai fasilitator, pengalaman belajar yang aktif dan kolaboratif, pengembangan keterampilan kritis, pembelajaran sepanjang hayat, penilaian yang berpusat pada pembelajaran,
Dalam pembelajaran ini harus memperhatikan fokus pada kebutuhan dan minat siswa, peran guru sebagai fasilitator, pengalaman belajar yang aktif dan kolaboratif, pengembangan keterampilan kritis, pembelajaran sepanjang hayat, penilaian yang berpusat pada pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada anak tidak hanya membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pendidikan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang lebih mandiri dan berdaya. Pendekatan ini semakin diakui pentingnya dalam menghadapi tantangan global dalam pendidikan pada abad ke-21, di mana kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci kesuksesan individu di era modern ini. D. Budi Pekerti. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, konsep budi pekerti memegang peranan penting sebagai salah satu pilar utama dalam pembentukan karakter siswa. Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia, sangat menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam budi pekerti: teladan dan contoh, pengembangan karakter, kesetaraan dan keadilan, pendidikan holistik, berkontribusi pada kebangsaan. Secara keseluruhan, budi pekerti dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan hanya sekadar norma-norma atau aturan tata krama, tetapi merupakan inti dari pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan moralitas yang tinggi pada generasi muda. Burung Irian Burung Cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih.